Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 232 ayat 1. Sian sude paruliana harga soda hubung tiup toko Yesus Tuhanku hartana harga nama ngatusi sudina ato takut Tuhan mutu tiup hatana sai pangasuhun ma baga-bagana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Rabu 21 Oktober 2020 dari Kitab Daniel pasal 1 ayat 17 mengatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, jadi di basa-basa hode batama tu na opat doli-doli par binotoan dohot hapatason di saluhut surat dohot hapistaro. Ia si Daniel marbinoto do huhut di saluhut alatan dohot akanipi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di Bait Allah ke dalam tangan Babelonia. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Allah telah menubuatkan beratus tahun yang lalu bahwa karena dosa-dosa Israel, secara khusus dalam hal ini dosa-dosa Yehuda, bangsa itu akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Babelonia. 2 Raja-Raja pasal 2. Dan pada kitab Yesaya pasal 39, karena dosa-dosa bangsa Yehuda, bangsa itu akan diserahkan ke tangan orang-orang Babelonia. Dan tahun-tahun pun berlalu, firman Tuhan tidak pernah gagal, apakah tentang penghukuman atau apakah tentang berkat. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap selama-lamanya. Yesaya pasal 40
ayat 8. Dan Yesus pun mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35. Raja Babelonia memilih beberapa orang anggota keluarga istana kerajaan Yehuda untuk dididik dan diajarkan semua ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan orang-orang Kasdim. Mereka dibawa untuk ditawan serta dikebiri dan dijadikan sebagai sida-sida di dalam istana Raja Babelonia. Kepada mereka diajarkan pendidikan Babelonia dengan merubah nama mereka, tujuan menghilangkan identitas mereka. Mereka adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adapun nama-nama tersebut sebagai penghormatan kepada Allah Israel. Oleh kerajaan Babelonia, masing-masing pemuda tersebut diberi nama pemujaan dewa berhala Babelonia. Kepada Daniel diberi nama Belsasar, artinya Bel akan melindungi mereka. Kepada Hanaya diberikan nama Sadrak, nama dari dewa bulan. Kepada Misael diberi nama Mesak, dewa kegembiraan. Dan kepada Asaria diberi nama Abednego, hamba dari dewa berhala Nebo. Nama Daniel memiliki arti Tuhan Allah adalah hakim. Sebagai pegawai di kerajaan Babel, mereka pun harus mengikuti pendidikan ala Babelonia dan disuruh memakan makanan yang menurut orang Babelonia adalah makanan paling bergizi. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya tidak mau memakan makanan tersebut. Ada kemungkinan bahwa makanan tersebut telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, maka Daniel dan kawan-kawan tidak mau memakannya. Atau yang kedua, Daniel dan kawan-kawannya sudah bernazar bahwa mereka tidak mau memakan daging dan meminum anggur. Kemudian Daniel dan kawan-kawannya pun menantang untuk membuat percobaan. Dalam 10 hari, Daniel dan kawan-kawannya memakan sayur-sayuran dan minum air putih, sedangkan yang lainnya memakan makanan Babelonia. Dan siapakah mereka yang tetap sehat dan segar? Dan kenyataannya, Daniel dan kawan-kawannya lah yang tetap sehat dan segar walau menikmati makanan, sayur, dan minum air putih. Terlebih lagi, Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada Daniel dan teman-temannya. Saudara-saudara, dalam kehidupan sekarang ini ada tersedia banyak rupa-rupa makanan di dalam negeri ataupun dari luar negeri, dari semua bagian dunia. Misalnya kita pergi ke pusat pasar atau ke restoran. Segala jenis makanan dan segala jenis minuman kemewahan akan tersedia di sana dan dijual. Begitulah dunia. Adakah dari saudara
seseorang yang tidak mau menikmati sembarangan makanan sebagaimana yang ditawarkan oleh Raja Babilonia kepada Daniel dan kawan-kawannya? Adakah dari antara anak muda zaman now yang menolak untuk menyesuaikan diri terhadap moralitas dari dunia yang modern ini? Daniel dan ketiga temannya, mereka menolaknya. Mereka menolak menu tersebut dan meminta menu sayur dan air putih. Saudara-saudara, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Sekali lagi, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Ikan hidup harus mengatasi air terjun dan hujan deras. Harus terus berenang atau hanyut. Harus berenang di antara batu-batu tajam dan air deras. Dan setiap kibasan ekornya, setiap dorongan siripnya membuatnya semakin kuat, semakin bahagia. Pernahkah saudara mendengar cerita tentang ikan Nemo? Itu pasti menarik. Kepada Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Allah memberi mereka pengetahuan supaya mereka dapat membedakan yang salah dan yang benar. Daniel memperoleh juga kesanggupan dalam menafsirkan mimpi dan berbagai-bagai penglihatan. Berani mempertahankan hidup suci, mengarahkan semua mata orang-orang di sekitarnya untuk melihat kepada Tuhan dan melihat kebesaran Tuhan dalam diri mereka sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau memelihara kami hingga saat ini. Roh Kudus mengajar, memimpin, menerangi, menguduskan dan memersatukan kami jemaat-Mu yang Engkau pilih untuk mengasihi Engkau. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami setia dan taat kepadamu, melakukan firman-Mu di dalam keadaan yang teramat sulit sekalipun, sebagaimana Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, dan akhirnya meniru Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 232 ayat 1. Dari segala karunia berharga, satu ku yakin teguh, Yesus Tuhanku, Kau paling berharga, paling utama dalam hidupku.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.